Baiklah teman-temanku semuanya, bersyukur sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam suasana yang sangat menggembirakan ya. Apalagi saat sekarang ini adalah awal bulan. Tentunya teman-teman yang sudah menerima upah atau gaji dari hasil kerja selama ini, hari ini bisa menikmatinya ya. Dan semoga apa yang teman-temanku semua dapatkan itu berkah adanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan di dalam kesempatan hari ini, yang mana hari ini sudah memasuki bulan November ya, yaitu tepatnya di tanggal 1 November 2022. Dan semoga untuk bulan ini pun kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya daripada bulan yang kemarin. Jadi seperti itu memang harapan kita semua. Dan di dalam kesempatan hari ini kembali lagi Remember Me 774 hadir untuk teman-temanku semuanya dengan memberikan satu hiburan ya, satu hiburan yang mana hiburannya ini dalam bentuk cerita yang ada di dalam teksnya. Dan di sini saya akan sedikit memberikan sinopsisnya, memberikan rangkumannya ya, sembari teman-teman bisa melihat, menyaksikan kondisi desa yang ada di tempat saya ini berada. Jadi kondisinya ya seperti ini ya teman-teman, yang namanya di desa. Dan oke, kita lanjut ke topik yang satu, yaitu cerita. Yang mana cerita ini adalah tentang seorang istri yang ternyata dia ini mempunyai satu keinginan yang terselubung, artinya tidak bisa dia sampaikan kepada suaminya. Karena kalau apa yang dia inginkan itu sampai ketahuan atau didengar oleh suaminya, tentunya itu akan menimbulkan satu permasalahan ya. Jadi seperti itu. Dan untuk selengkapnya itu ya teman-teman silahkan untuk membaca ya, membaca sendiri dari depan itu sampai akhir ya, supaya ceritanya ini bisa menghibur ya. Dan dalam kesempatan ini memang agak panjang ya teman-teman, karena ini mencapai 22 menit. Dan semoga ini tidak membosankan ya, semoga tidak membosankan, karena tujuan di sini saya ini adalah ingin memberikan hiburan ya, memberikan hiburan untuk teman-temanku semuanya.
Jadi ceritanya ini adalah si Bento ya, si Bento itu nama suaminya dan istrinya itu bernama Rani ya, yang mana mereka ini sama-sama bekerja ya. Tetapi nantinya sih rencananya ini si Rani atau istrinya ini kalau nantinya sudah memiliki momongan itu dia akan secara penuh akan menjadi ibu rumah tangga saja, yaitu untuk mengurus keluarganya seperti itu. Tetapi selagi belum dan suaminya pun jabatannya belum naik, itu si Rani ini masih ingin bekerja saja. Dan cerita ini terjadi di suatu hari di mana hari itu bertepatan dengan tanggal merah ya, bertepatan tanggal merah, sehingga mereka berdua ini sama-sama libur. Tetapi Rani dan suaminya ini lebih memilih untuk tinggal di rumah saja untuk menghabiskan waktu liburannya itu. Dan si Rani ini dan suaminya mempunyai seorang pembantu, yaitu yang bernama si Erni. Kemudian juga mempunyai seorang tukang kebun yang mana bernama Pak Yanto. Dan di dalam kisah ini yang terjadi adalah di mana Bu Rani atau istri si Pak Bento ini pada akhirnya malah tertarik ya, malah merasa tertarik dengan Pak Yanto, yang mana dia ini adalah tukang kebun, tukang beres-beres rumahnya itu ya. Jadi seperti itu. Ini sangat menarik teman-teman ceritanya ya. Jadi simak saja ya, simak saja. Dan di sini izinkan saya, berikan saya kesempatan untuk berbicara, yaitu untuk memberikan sedikit gambaran akan cerita yang saat sekarang ini saya bagikan ya. Jadi seperti itu. Dan seperti biasa saya juga tidak bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman. Kemarin saya masih mendapatkan satu komentar kembali, dan itu tetapi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih ya. Jadi di dalam komentarnya itu mengatakan suara saya ini cukup membosankan, cukup mengganggu. Nah, di sini kembali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman yang merasa bosan dengan suara saya ini, silahkan saja untuk mengecilkan volumenya ya, mengecilkan volumenya yang ada di perangkat teman-teman. Misalkan di handphone ya di handphonenya, misalkan menggunakan komputer ya di komputernya, misalkan menggunakan laptop ya di laptopnya. Jadi seperti itu caranya teman-teman, cukup mudah karena platform YouTube ini sudah menyiapkan, sudah menyediakan semua fasilitas yang kita perlukan. Dan bahkan suara saya ini biasanya oleh YouTube itu secara otomatis juga dimunculkan dalam bentuk tulisan, dan itu
Untuk mengatasinya, teman-teman bisa mengeklik saja di bagian CC ya, bagian CC. Jadi di videonya itu teman-teman klik saja, nanti akan muncul tanda kotak. Nah, itu diklik saja, di off kan. Itu nanti tulisannya sudah tidak akan muncul. Dan sebaliknya, kalau ingin memunculkan tinggal dihidupkan. Jadi mudah sekali teman-teman ya. Jadi apa yang kita bagikan di sini ini sudah mengikuti apa sih sebenarnya yang tidak dibolehkan dan apa yang dibolehkan untuk di YouTube ini. Jadi ini saya sudah sangat berusaha sekali loh ya. Karena tujuan saya ini ingin selalu bisa menghibur teman-temanku semuanya ya. Jadi supaya channel saya ini bisa manjang, bisa selamanya ada di platform YouTube ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi. Kembali lagi ceritanya itu yang mana hari itu ketika si Rani ini pengen mandi, ternyata keran yang ada di kamar mandinya itu malah lepas, malah copot ya. Dan akhirnya meminta tolong kepada Pak Yanto untuk membetulkannya. Dan di situ mulai Bu Rani ini seperti ada rasa bagaimana begitu ya, karena mungkin dikarenakan beberapa hari yang lalu dia itu sempat melihat Pak Yanto itu di jalan sedang membonceng wanita cantik yang dia kira itu adalah istri daripada Pak Yanto, dan ternyata itu bukan ya. Nah, mungkin dari awal itulah ya, ini membuat si Bu Rani ini menjadi merasa penasaran, menjadi ingin tahu seperti apakah sebenarnya si Pak Yanto ini. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kamar mandi itu dibetulkan, ternyata menurut Pak Yanto itu tidak atau belum bisa digunakan saat itu juga, tetapi ya harus beberapa waktu dikarenakan itu dilem. Jadi takutnya nanti lemnya kalau kena air dia akan terlepas. Jadi seperti itu. Kemudian Pak Yanto pun menawarkan supaya ibu atau bapak itu mandinya di kamar mandi yang ada di belakang. Jadi seperti itu. Dan dikarenakan ya perlu memang mandi ya, karena hari itu gerah juga menurut Pak Bento dan istrinya ini. Ya mereka sih setuju-setuju saja akhirnya. Kemudian suami dari Bu Rani ini pun mengatakan kepada istrinya bahwasanya menurut Pak Yanto seperti itu ya, sehingga pada akhirnya Rani ini pergi ke kamar mandi yang ada di belakang, di mana Pak Yanto itu sedang membenahi ya, membetulkan seng-seng yang ada di sana. Kemudian si suaminya ini kembali tiduran dulu ya, tiduran dulu. Tetapi alangkah suaminya ini terkejut ketika dia melihat bahwa handuk yang seharusnya dibawa istrinya itu masih tertinggal di kamar itu. Nah, sehingga karena dia ini juga was-was ya kalau terjadi apa-apa atau bagaimana dengan istrinya, karena di
kamar mandi belakang itu kan dia tahu ada Pak Yanto, ya kan? Apalagi tadi sempat ada obrolan-obrolan yang cukup bagaimana begitu. Nah, ini yang menjadi si suami Bulan ini menjadi sedikit panik. Akhirnya dia pun bergegas mengambil handuk itu dan bermaksud untuk mengantarkan kepada istrinya. Tetapi pada saat dia melintas di pintu atau di kamar mandi yang tadi dibetulkan kerannya itu, dia ingat bahwasanya di situ ada ventilasi yang bisa digunakan untuk melihat ke belakang, yaitu di mana kamar mandi yang ada di belakang itu terlihat dari ventilasi yang ada di kamar mandi itu. Dan entah kenapa suami si Rani ini kok tidak langsung saja mengantarkan handuknya, tetapi kenapa dia malah berpikiran untuk melihat dari ventilasi itu, ya mungkin karena dia ini merasa bagaimana ya, penasaran dan ingin tahu sebenarnya seperti apa sih sifat istrinya itu. Jadi mungkin seperti itu ya, kita juga tidak tahu sebenarnya. Dan ternyata benar ya, apa yang disaksikan oleh si suami Bulan ini sesuai dengan apa yang diduganya. Ternyata istrinya ini cukup nekat ya, ternyata dengan berani memanggil, berani memperlihatkan kepada Pak Yanto, dan itu dengan disaksikan oleh suaminya sendiri meskipun melalui celah yang ada di kamar mandinya. Jadi seperti itu teman-teman, karena bagaimana ya, sifat manusia itu ya seperti itu ya. Jadi kita ini hanya bisa menjalaninya saja ya, dan berusaha untuk selalu menekan, menghindar atas apa hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter, harus pandai-pandai untuk memilah-milah ya, apa yang sekiranya baik untuk kita lakukan dan juga apa yang sekiranya tidak bagus dan tidak boleh kita lakukan ya. Jadi seperti itu. Oke teman-temanku semuanya, itu yang bisa saya sampaikan ya, gambaran daripada cerita yang ada di konten pada hari ini. Dan terima kasih karena hari ini kembali lagi teman-temanku semuanya menemani saya ya, untuk muter-muter ini di sekitar rumah ya, melihat kandang kambing dan ini melihat suruh ya. Dan ini belarak itu adalah daun kelapa yang terjatuh karena dia kering ya. Dan ini biasanya untuk lidinya itu bisa dibuat untuk sapu, dan daunnya itu yang kering bisa dipakai untuk masak ya. Karena kalau di Jawa itu masih banyak sekali yang memasak itu dengan menggunakan kayu bakar ya. Dan salah satu pendukungnya ya ini belarak ini, atau daun kelapa yang sudah kering. Jadi hari ini bisa teman-teman saksikan ya, kondisi yang ada di desa saya itu seperti ini teman-teman. Sangat sepi, tidak ada hiruk pikuk kendaraan seperti yang di kota-kota besar.
Ya, semuanya itu ada plus dan minus ya, seperti itu. Artinya kalau di Jawa seperti ini suasananya tenang, damai ya. Tapi untuk pemasukan itu sangat sulit dikarenakan tidak adanya perusahaan atau pabrik-pabrik yang dibangun. Jadi untuk penghasilan kita agak sulit. Berbeda dengan di kota, itu berbagai macam pabrik ada, mendapatkan penghasilan mudah ya, tetapi kondisinya biasanya itu sangat bising ya. Jadi seperti itu ya, semuanya ada lebih dan ada kurangnya. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kebersamaan kita hari ini. Semoga hari ini kita semuanya dalam keadaan yang selalu sehat walafiat, selamanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan yang belum mendapatkan jodoh semoga secepatnya mendapatkan jodoh ya, karena ini sudah tua ini ya, dunia ini sudah semakin tua. Jadi kalau tidak keburu-buru nikah, buru-buru punya pasangan, waduh mau ngapain ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.